Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Zara akan memaparkan materi mengenai penilaian perkembangan kuesioner Prescreening Perkembangan atau KPSP anak usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Munifatul Zahra dengan NIM 234110689 dari kelas 2C, di mana tugas ini ditugaskan oleh Bapak Asri Windradoni, MCIO. Nah, apa sih pengertian kuesioner praskreening perkembangan atau disingkat KPSP ini? Kuesioner praskreening perkembangan atau disebut KPSP merupakan suatu daftar pertanyaan singkat yang ditujukan kepada orang tua dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan screening pendahuluan perkembangan anak usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan. Bagi setiap golongan umur terdapat 10 pertanyaan untuk orang tua atau pengasuh anak menurut Kemenkes RI 2016. Nah, tujuan kuesioner praskreening ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya penyimpangan pada anak, bukan untuk menentukan IQ atau kecerdasan anak. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan screening atau pemeriksaan dilakukan oleh tenaga kesehatan, guru TK, dan petugas PAUD terlatih. Nah, untuk jadwal screening sendiri yaitu yang pertama, jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan pada anak kurang dari 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 sampai 72 bulan atau umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, 18 bulan, 21 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36, 42, 48, 54 bulan, 60 bulan, 66 bulan, dan 72 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur screening yang lebih muda dan dianjurkan untuk kembali sesuai dengan waktu pemeriksaan umurnya. Nah, alat atau instrumen yang digunakan untuk screening yaitu yang pertama formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9 sampai dengan 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP yaitu anak umur 3 sampai 72 bulan. Yang kedua, alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola besar, bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5 sampai dengan 1 cm. Cara menggunakan alat dan instrumen screening ini yang pertama, pada waktu pemeriksaan atau screening, anak harus dibawa oleh pengasuhnya. Yang kedua, anak harus didampingi pengasuh yang setiap hari melihat perkembangan anak. Yang ketiga, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Yang keempat, setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Yang kelima, KPSP terdiri atas dua macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak dan pertanyaan yang dilakukan kepada anak. Contohnya yaitu, dapatkah bayi makan kue sendiri? Dan perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Yang keenam, jelaskan kepada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, tanyakan pertanyaan tersebut secara berurut satu persatu. Yang kedelapan, ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan terdahulu. Yang kesembilan, teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Nah, aspek yang dinilai dalam KPSP sendiri yang pertama yaitu motorik kasar, meliputi kemampuan bergerak seperti merangkak, berjalan, melompat, dan menjaga keseimbangan. Yang kedua yaitu motorik halus, meliputi kemampuan menggunakan tangan seperti menggenggam, mencoret, menggambar, dan menggunakan sendok. Yang ketiga yaitu bicara atau bahasa, meliputi kemampuan berkomunikasi seperti mengucap kata-kata, membentuk kalimat, memahami bahasa, dan mengikuti perintah. Yang keempat, sosialisasi dan kemandirian, meliputi kemampuan berinteraksi dengan orang lain, bermain dengan teman sebaya, dan melakukan aktivitas mandiri seperti makan sendiri.
Interpretasi hasil screening sendiri yang pertama hitunglah berapa jumlah ya. Jawaban ya bila ibu atau pengasuh menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawaban tidak bila ibu atau pengasuh menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu. Jumlah jawaban ya yaitu 9 atau 10. Perkembangan anak sesuai dengan taraf perkembangannya atau disingkat S. Eh, Jumlah jawaban ya sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan atau disingkat dengan M. Nah, dan jumlah jawaban ya hanya 6, kemungkinan anak mengalami penyimpangan atau disingkat P. Untuk jawaban tidak, perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut keterlambatan atau gerak kasarnya, gerak halus, bicara atau bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Nah, apa sih keuntungan menggunakan KPSP ini? Keuntungan menggunakan KPSP ini itu yang pertama mudah digunakan. Kuesioner dapat diisi oleh orang tua atau pengasuh anak, efisien, dapat dilakukan secara massal. Yang ketiga, deteksi dini, memungkinkan identifikasi masalah sejak dini. Nah, keterbatasan menggunakan KPSP ini sendiri yang pertama, tidak menggantikan pemeriksaan langsung. Hasil KPSP perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Jawaban orang tua dapat dipengaruhi oleh persepsi pribadinya. Nah, inilah contoh format yang digunakan pada kuesioner pre-screening perkembangan atau KPSP. Nah, ini adalah contoh format itu untuk bayi umur 3 bulan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat Zahra paparkan. Terlebih kurang, Zahra mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.